Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah, ya, memuliakan Dia, menikmati kebaikannya. Tema kita hari ini, maukah engkau pergi? Maukah engkau pergi? Kemana? Siapa yang suruh? Begitu. Kemana mau pergi? Siapa yang suruh dan bagaimana situasinya? Yunus, seorang hamba Allah, dipanggil oleh Tuhan supaya dia pergi untuk menjadi berkat, ya, bagi bangsa lain. Tetapi apa yang dia lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Kita baca bersama-sama. Yunus pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus dipanggil oleh Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dipanggil untuk pergi, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman. Tetapi persoalannya adalah Niniwe, kota yang jahat, penduduknya jahat. Ya, dan ternyata Yunus tidak mau ke Niniwe. Dia melarikan diri. Berbicara tentang panggilan Tuhan untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi. Untuk dipakai oleh Tuhan itu harga mati sebenarnya. Bukan tawar-menawar. Ya Tuhan, saya nggak mau menjadi berkat, saya nggak mau melayani. Tidak. Semua orang percaya, orang Kristen, hukumnya wajib menjadi berkat. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk itu kita dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Kita tetap ingat hal itu. Ya, bukan kita pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Kemudian kita ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Pergi untuk menjadi berkat. Pergi untuk melayani. Tetapi tidak mudah untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kalau dipanggil ke satu tempat yang nyaman, ya, penuh berkat, mungkin kita akan berkata, ya Tuhan, saya siap ke kota itu. Saya siap ke daerah itu. Tetapi bagaimana kalau kita diminta untuk pergi ke satu tempat yang sulit? Ya, orangnya kejam di sana. Kalau ketahuan kita memberitakan firman Allah bisa ditangkap, bisa dipukul. Mulai kita berpikir nanti dulu. Sekarang banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan agak milih-milih tempat. Kalau Tuhan panggil pergi ke satu desa, ke satu pulau, di sana tidak ada jaringan. Bahaya ini. Bagaimana kita sudah terlalu biasa dengan gadget kita? Tidak ada lampu penerang listrik. Sulit, harus lewat sungai-sungai kecil. Wah, mungkin kita berkata, ya sebenarnya sih saya siap. Tapi kalau ke tempat itu, nggak mau. Nggak ada supermarket di sana. Ya, nggak ada hal-hal yang menyenangkan. Nah, ternyata kita bisa tergoda, terikat dengan hal-hal yang nyaman secara manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita siap untuk jadi berkat dimanapun kita berada, kepada siapapun dan dalam situasi apapun? Kita tetap mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersedia untuk pergi kemana saja. Ya,
Artinya begini, ketika kita merantau di Bali, sebenarnya Tuhan kirim kita ada di Bali untuk jadi berkat. Ya, kemana saja, di mana saja, kepada siapa saja, kita nggak boleh pilih-pilih. Saya hanya mau ya bergaul dengan orang-orang yang satu suku dengan saya, yang satu keluarga dengan saya. Tidak, kepada siapapun. Dan mungkin juga ada di antara mereka orang yang membenci kita. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi dia. Supaya kita memberikan senyuman yang terbaik juga bagi dia. Tapi dia jahat buat saya, bagaimana? Ini tidak mudah. Ya, kepada siapa saja dan kapan saja, jika Allah memerintahkan kita, kita harus pergi. Mengapa kita harus bersedia untuk pergi, ini jadi pertanyaan. Kita akan belajar nanti dari pengalaman Yunus. Ya, dari awal dia tidak mau, tetapi kemudian dia taat. Ada satu negara yang sulit untuk dijangkau, diberitakan kabar baik. Tetapi kita terus berdoa. Dan kita tahu bahwa ada hamba-hamba Allah yang tetap pergi ke tempat itu karena Tuhan perintahkan dan siap mati untuk itu. Kita saksikan yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, senyum sedikit. Tolong lihat kiri kanan, senyum sedikit lah ya. Jangan terlalu tegang. Perhatikan ya. Kita mau terus berdoa untuk negara ini dan masih ada tempat-tempat lain ya. Anda bisa dibunuh karena memiliki Alkitab. Satu-satunya kepercayaan yang diizinkan adalah penyembahan kepada keluarga kerajaan. Mempraktekkan hal Dari awal, lain, ini bisa berarti hukuman dan nyawa Anda. Tahun 2013, 80 orang dihukum mati di stadion karena memiliki Alkitab. Tahun 2023, seorang anak berumur 2 tahun dijebloskan ke penjara karena orang tuanya memiliki Alkitab. Hukuman paling ringan adalah Anda menjalani kurungan dan penyiksaan seumur hidup di dalam penjara. Saat ini, sekitar 100.000 orang Kristen di penjara di Korea Utara dan 400.000 lainnya adalah pengikut Yesus secara diam-diam. Ya, baik, cukup. Di Korea Utara. Ya, oke, ulang lagi dari awal ya. Ini awalnya tadi. Di Korea Utara, ya, Anda bisa dibunuh karena memiliki Alkitab. Satu-satunya kepercayaan yang diizinkan adalah penyembahan kepada keluarga kerajaan. Mempraktekkan hal lain, ini bisa berarti hukuman dan nyawa Anda. Tahun 2013, 80 orang dihukum mati di stadion karena memiliki Alkitab. Tahun 2023, seorang anak berumur 2 tahun dijebloskan ke penjara karena orang tuanya memiliki Alkitab. Hukuman paling ringan adalah Anda menjalani kurungan dan penyiksaan seumur hidup di dalam penjara. Saat ini, sekitar 100.000 orang Kristen di penjara di Korea Utara dan 400.000 lainnya adalah pengikut Yesus secara diam-diam. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu satu contoh. Ya, sampai sekarang. Ya. Nah, apakah kita atau orang-orang percaya berhenti? Oh, udah biarin aja. Ya, kalau mereka tidak bertobat, nanti Tuhan akan hukum. Atau kita berdoa, Tuhan kirimkanlah tsunami ke negara itu. Wah, bahaya ya. Banyak orang yang sudah meninggal. Ya, banyak orang yang sudah meninggal. Terus kita, doa kita yang bagaimana? Kalau ada di antara kita mendengar panggilan Tuhan, kemudian dikatakan, Anda, Bapak Ibu, Saudara, yang harus pergi ke negara itu. Siap-siap, kita tinggal berita. Beberapa bulan berikut ada kabar, sudah tambah gelar. Ya, nama kita, misalnya saya pergi Agustinus Siahaan. 3 bulan berikut almarhum Agustinus Siahaan, sudah tambah gelar almarhum. Bahaya itu. Saudara siap? Hening, tak ada suara. Saudara siap? Tidak mudah berkata siap untuk itu. Tapi ada satu kota besar, fasilitas bagus,
Ya, gajinya besar juga diberikan kepada kita. Ya, disuruh kita pergi ke sana. Tentu akan banyak yang berkata, ini aku, utus aku. Ya, apalagi saya sebagai gembala misalnya, ada tempat lain membutuhkan pelayan Tuhan. Dan di tempat itu, ya berkat melimpah. Ya, dijamin masa depan, gaji besar, fasilitas siap, jemaatnya semua baik-baik, ya suka memberi. Wah, kan saya bilang nggak usah pikir-pikir, nggak usah apakah Tuhan kehendaki atau tidak, langsung kita katakan, iya saya mau, karena rasa nyaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, Yunus dipanggil oleh Tuhan, ya dikatakan jelas sekali bahwa dia dipanggil oleh Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Kota besar. Oh, kita pikir nyaman? Tidak. Kota besar, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kota itu jahat, penduduknya jahat, rajanya jahat. Ya. Wah, ngapain kita ketemu dengan orang jahat, kemudian kita nanti bisa dianiaya. Ternyata Yunus tidak mau. Dia melarikan diri. Dia tidak mau ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsis. Untuk lari dari panggilan Tuhan, dia berani bayar harga, dia berani beli tiket, dia berani bayar kapal itu, supaya jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa tidak dananya digunakan untuk ke Niniwe? Ya, kenapa dia justru lari ke Tarsis? Karena dia tidak mau Niniwe bertobat. Biarkanlah Niniwe itu jahat terus, supaya pada akhirnya Tuhan akan hukum orang yang jahat. Jadi Yunus mau supaya orang jahat itu binasa. Saudara, melalui pengalaman Nabi Yunus kita belajar, kita harus bersedia untuk pergi menjadi berkat dimanapun Tuhan kirim, kemanapun Tuhan kirim, dalam situasi apapun. Mengapa? Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, alasan yang pertama adalah setiap orang yang tidak bersedia pergi, yang tidak taat, yang tidak mau, yang melarikan diri dari panggilan, dia akan dihukum oleh Allah. Dia akan didisiplin oleh Tuhan. Ya, dia akan diberi pelajaran oleh Tuhan. Yang tidak mau dipakai oleh Tuhan, yang tidak bersedia untuk memperhatikan orang lain, maka dia akan didisiplin oleh Tuhan. Dia akan dihukum oleh Tuhan. Perhatikan di ayat 4, apa yang terjadi? Ketika dia pergi hendak melarikan diri dari hadapan Tuhan, dia mau pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari tempat di mana Tuhan panggil dia ke Niniwe. Dia melarikan diri. Ayat 4 berkata, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ini hamba Allah ini sungguh terlalu. Sementara orang sedang ketakutan, sementara orang sedang mengalami kerugian karena hadirnya dia, orang yang tak taat itu, hadir di kapal-kapal itu hendak hancur, sehingga orang-orang buang muatan supaya lebih ringan lagi. Dalam situasi kalut, dalam situasi hampir-hampir mati semua, tetapi hamba Allah ini tidur nyenyak. Dia tidak mau tahu tentang keadaan. Dia tidak mau tahu tentang keadaan dunia. Dia tidak mau tahu tentang orang-orang yang akan mati. Yang penting saya berdiam saja. Yang penting saya tenang. Yang penting saya tidur nyenyak. Bagaimana mungkin
Ini adalah gambaran bagaimana mungkin orang Kristen tidur nyenyak dengan situasi dunia seperti sekarang. Bagaimana mungkin kita tidur nyenyak seperti tadi melihat tayangan itu. Bagaimana mungkin kita tidak mau tahu dengan keadaan dunia, padahal dunia sedang gonjang-ganjing, gunda gulana, hampir-hampir hancur. Yunus tertidur. Situasi tidak nyaman. Padahal keadaan kapal seperti itu karena dia. Karena dia. Kalau orang-orang tidak taat ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan tetapkan untuk melayani dia, untuk menjadi berkat, maka keadaan dunia akan hancur. Hadirnya Yunus di kapal itu membuat kapal itu mengalami celaka. Hampir-hampir hancur berantakan. Ada kerugian. Mereka buang muatan itu. Tetapi Yunus sang nabi tidur. Ya, dia berpikir begini, kalau mati-mati sudah enggak apa-apa. Yang penting jangan ke Niniwe. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat 6 dikatakan, datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Kira-kira kita dalam suatu negara. Negara sudah mulai keadaan guncang gula. Mulai keadaan rusak, mulai bahaya, mulai keadaan mengerikan. Terus orang Kristen kemana? Orang Kristen tidur. Bahaya itu. Dan kemudian Bapak Presiden bisa datang. Hei orang Kristen, masa kalian tenang-tenang saja? Hei orang Kristen, masa tidur saja? Berdoa dong. Berseru dong kepada Allah kalian. Supaya keadaan negeri kita aman. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak sia-sia kita terus mendoakan bangsa dan negeri ini. Amin. Ya, itulah fungsinya kita. Ya, jangan sampai keadaan hancur karena kita tidak mau tahu tentang keadaan di lingkungan kita. Jangan sampai karena kita tidak ambil bagian. Bagaimana mungkin engkau tidur situasi seperti sekarang? Berdoalah. Ini sekaligus mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berdoalah untuk situasi kita, di mana kita ada. Ya, berdoalah. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Perhatikan, orang-orang di kapal hendak mengalami malapetaka, penyebabnya siapa? Ini hamba ini, Pak Yunus ini, Nabi Yunus ini. Kira-kira begini, di kampung kita ya terjadi badai. Kita satu-satunya orang Kristen di situ. Ternyata ketika ada badai, rupanya kita tidur, kita nggak berdoa. Terus orang kampung bilang, aduh kau ini nggak berdoa, padahal kan Tuhanmu hebat, coba kau berdoa. Nggak ada badai di sini. Ya, jadi orang kampung buang undi, ini kenapa badai begini? Siapa penyebabnya? Dia suruh diundi. Oh itu orang Kristen itu, tidur-tidur aja. Orang Kristen nggak boleh tidur-tidur, harus berdoa. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan tidur melulu gitu. Doa, doa, doa. Doa banyak yang perlu kita doakan. Kita bilang nggak mau tahu. Ini Yunus nggak mau tahu, peduli amat. Yang penting tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritakan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka. Ini sang nabi berkata, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia ngaku, aku orang Ibrani, aku takut Tuhan, Allahku hebat, dahsyat. Kira-kira situasi sekarang kita bilang, aku orang Kristen, ya, aku hamba Allah, aku orang percaya, Allahku hebat, ya, terus bagaimana?
Ya, karena Allahmu hebat, kau orang Kristen, kau orang Ibrani, kamu orang percaya, kamu hamba Allah, kamu nabi, terus gimana? Perhatikan di ayat 10. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ya, saya hamba Allah, saya orang percaya tapi saya nggak mau melayani. Oh, ini penyebabnya. Saudara, ini salah satu penyebab keadaan dunia saat ini. Ada banyak orang-orang yang tidak melayani, tidak mau menjadi alat di tangan Tuhan, hanya mau di zona nyamannya saja. Ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Perhatikan bagian ini. Di sini kita melihat bahwa memang Yunus tidak mau, benar-benar tidak mau melayani. Lebih baik mati saja. Padahal keadaan kapal sudah mau pecah itu, ombak luar biasa. Ya, di ayat 12 berkata begini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Ini apa artinya? Ini bunuh diri. Dia mau mati saja. Harusnya dia berkata, oke, sekarang supaya kita aman balik lagi, antar aku ke Niniwe, karena aku diminta ke Niniwe. Tolong kalau kalian mau selamat, kapal ini selamat, ya kembalikan saya, bawa saya ke Niniwe. Kalau dia benar-benar bertobat. Tapi sejauh ini dia tidak mau melayani. Yunus tidak mau. Lebih baik mati saja. Ya, nggak mau melayani. Lebih baik mati saja. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ini hamba Allah ini tahu persis, ini memang gara-gara saya. Ya udah sekalian aja hancur semua. Wah, ini bagaimana ini? Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak tahu, atau lebih tepat tidak mau menyelesaikan dengan cara yang benar. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menyelesaikannya dengan cara yang benar. Dia mau menyelesaikan dengan cara yang tidak benar. Selesai. Kadang-kadang kita seperti itu. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita tidak terlalu berpikir panjang, mengambil jalan yang bagus. Ya kita berkata, udah selesai saja. Mati saja. Buang saja saya ke laut. Dan ya, mereka pertama tidak mau. Mereka mulai, lihat. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ada usaha untuk menyelamatkan Yunus juga. Ada usaha untuk menyelamatkan kapal itu. Tetapi ABK tidak mampu. Anak buah kapal tidak mampu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena laut mau menghancurkan mereka. Satu-satunya cara, Yunus harus dilemparkan ke laut. Ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dibuangnya Yunus ke laut. Karena Yunus yang minta. Jadi mereka yang buang itu gak bersalah. Ya karena itu satu-satunya cara sesuai dengan permintaan Yunus. Dan laut berhenti mengamuk. Jadi hadirnya Yunus karena ketidaktaatan membuat suasana menjadi semakin kacau. Dan Yunus harus didisiplin oleh Tuhan. Ya harus dicampakkan ke laut. Dan masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak mati di laut itu. Tetapi Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya. Ayat 16 dan 17. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar.
Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Pasal 2. Ya, diceritakan di sanalah dia baru bertobat. Di sanalah dia baru berteriak kepada Tuhan. Di dalam kesesakan jiwaku dia katakan, aku berseru kepada Tuhan. Dia harus mengalami disiplin karena dia tidak taat mengikuti panggilan Tuhan. Tuhan mendisiplin dia. Dan di dalam kesesakan itu dia berteriak kepada Allah. Dia berseru kepada Tuhan. Dia mengalami pertobatan. Kadang-kadang seseorang baru benar-benar bertobat kalau dihajar oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan mengasihi Yunus, jadi perlu disiplin, perlu disentil, perlu dicubit, perlu dicambuk, perlu mengalami siksaan. Perhatikan, dikatakan di pasal 2, ini doanya di dalam perut ikan itu. Untung ikan besar. Kalau ikannya tidak terlalu besar, saudara bisa bayangkan. Saya sering kali katakan ke mahasiswa, kalian kalau sudah dipanggil melayani Tuhan, kemudian melarikan diri, awas. Yunus bisa hidup lagi karena ikan yang menelannya itu besar. Saudara bisa bayangkan kalau yang menelannya itu ikan yang tidak terlalu besar? Dimakan dulu dikit-dikit, baru ditelan, baru dimuntahkan. Artinya apa? Mati. Coba lihat kiri kanan dan katakan, awas, ikannya tidak terlalu besar. Saudara mulai lari dari panggilan Tuhan. Saudara mulai lari, tidak mau lagi setia kepada Tuhan. Saudara mau andalkan diri sendiri. Saudara tidak mau beribadah lagi. Saudara cuek sama Tuhan, awas, ikannya tidak terlalu besar. Hanya ukuran 2 meter. Kita mau masuk ke dalam bagaimana? Iya, kalau ikannya gede, masih bisa kita bernapas seperti ini. Ini kisah nyata, ini bukan dongeng. Karena ada kisah nyata penelitian dan ditemukan ada seorang ABK jatuh dan dia ditelan ikan besar, kemudian 24 jam setelah itu dapat ikan, dibelah, dia hidup. Hanya badannya dikatakan panas, di dalam panas. Jadi ada rongga udara. Jadi panas, itu ada penelitian dan memang itu kisah nyata. Jadi memungkinkan Yunus, apalagi penentuan Tuhan. Nah, dia berteriak. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Pasal 2 ayat 2. Dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kedengaran suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan seterusnya. Dia baru berteriak. Dan kemudian firman Tuhan berkata, atas penentuan Tuhan, setelah 3 hari, ikan itu mengeluarkan dia. Dia didisiplin, dihajar, karena tidak taat. Orang yang tidak mau mengikuti panggilan Tuhan, yang tidak mau jadi berkat, yang tidak mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ini tidak hanya berbicara kepada orang-orang yang benar-benar hanya full time jadi pelayan. Tidak semua orang percaya. Kita lihat tadi Yohanes 15:16. Jadi Yunus itu saudara dan saya. Kita Yunus masa kini, tetapi bukan Yunus yang melarikan diri. Amin. Amin. Kita yang kedua ini, Yunus yang taat. Setelah didisiplin oleh Tuhan, dia baru taat. Kebenaran firman Tuhan yang kedua. Allah menghendaki supaya kita taat kepada perintahnya. Ini yang Tuhan mau. Untuk itu kita dipanggil. Untuk itu kita dipilih. Untuk itu kita diselamatkan. Supaya kita melakukan perintahnya. Setelah didisiplin oleh Tuhan, Yunus baru taat. Pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pertama tadi panggilan pertama, dia lari. Setelah didisiplin, Tuhan panggil lagi, ada kesempatan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Panggilannya sama.
Bukan Tuhan bilang, iya ya kalau kamu nggak ke Niniwe, saya panggil kamu ke tempat lain deh yang lebih aman. Enggak, hati Tuhan ada di Niniwe. Di Niniwe ada orang jahat. Dan kamu harus terus pergi ke sana. Di Niniwe ada banyak dosa. Orang-orang melakukan dosa dan Tuhan mau supaya Yunus harus tetap ke sana. Sekarang Tuhan panggil lagi, Yunus, sekarang pergi lagi ke sana. Sekarang pergi, perintahnya tetap sama. Kira-kira bagaimana? Yunus mau taat apa enggak? Dia sudah merasakan bagaimana di dalam perut ikan itu. Jangan sampai masuk perut ikan lagi. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Kalau sudah dihajar Tuhan, ya Tuhan saya mau sungguh-sungguh. Ada amin? Enggak ada amin juga. Kurang. Disiplinnya kurang. Oh janganlah ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan. Di ayat 3. Setelah dia dengar panggilan Tuhan. Bersiaplah Yunus. Ini yang Tuhan mau. Kenapa enggak dari awal sih? Tetapi inilah perjalanan hidup. Iya kita juga tidak dari awal-awal baik-baik. Walaupun kita tahu apa yang baik, seringkali kita tidak lakukan yang baik itu. Yang tidak baik yang kita lakukan. Tetapi puji Tuhan, kalaupun Tuhan mendisiplin kita atau pernah mendisiplin kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya jelas firman Tuhan katakan seorang ayah atau ibu tidak akan membiarkan anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, anaknya akan didisiplin, akan dihajar. Sebab kalau tidak dihajar berarti anak itu anak gampangan. Itu firman Tuhan katakan. Jadi Tuhan sudah melakukan kepada Yunus dan kemudian Yunus meresponinya. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Menarik ya, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Ini khotbahnya. KKR-nya ini tidak panjang-panjang. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya beritahu itu saja. 40 hari lagi, ya, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kira-kira begini, hei orang-orang yang sedang melakukan dosa, 40 hari lagi ada hukuman. Tetapi lihat, akibat ketaatan daripada Yunus, Niniwe bertobat. Mereka mendengarkan firman itu. Mereka dengar apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Dan Nabi melakukan tugasnya. Walaupun nanti di pasal 4 kita lihat masih ada kedongkolan. Ya, masih dia protes sama Tuhan. Kenapa saya harus pergi ke sana? Padahal Tuhan sudah berkati pelayanannya. Orang-orang di Niniwe bertobat, tetapi dia tetap masih ada kedongkolan. Tetapi karena di pasal 2 kita lihat dia berteriak kepada Allah di dalam kesesakannya, dan Tuhan luputkan dia dari maut itu. Dan ketika dipanggil untuk tetap melayani ke tempat yang sama, dia taat. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab apa yang Tuhan perintahkan adalah baik adanya. Apa yang Tuhan perintahkan itu baik juga bagi kita. Apa yang Tuhan perintahkan itu untuk kita lakukan baik juga bagi orang lain. Yunus melakukannya. Dia taat, dia pergi, dia lakukan perjalanan itu. Dia mulai memberitakan firman itu. Dan hasilnya luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk hal ketaatan melakukan firman Allah, kita bergumul, kita mengalami kesulitan. Ada kalanya kita lebih cenderung tidak taat kepada Allah. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk kita taat kepada perintah Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebab ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Mengapa Tuhan perintahkan kita? Mengapa Tuhan perintahkan Yunus? Kita masing-masing punya panggilan yang berbeda. Tetapi panggilan kita itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tempat kita berbeda. Tetapi di tempat di mana kita ada, Tuhan mau kita jadi berkat di sana. Tuhan mau kita menjadi saksi di sana. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Di situ pun Tuhan mau supaya kita
jadi berkat. Mari taat. Tunjukkan keberadaan diri kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan dan ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Ketaatan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Taat melakukan firman Allah. Sebab firman Allah itu baik adanya bagi kita. Baik adanya. Itu perlu buat kita. Itu untuk menyegarkan kita. Itu memberi kekuatan kepada kita. Dan ketika kita taat, Allah senang dengan tindakan kita karena kita taat kepadanya. Dan apa yang akan kita dapatkan jika Allah senang dengan ketaatan kita? Kita akan diberkatinya. Amin. Orang-orang taat akan mengalami berkat-berkat Allah. Pasti. Bukan berarti nggak ada tantangan. Ada. Harus melakukan perjalanan yang jauh. Harus berani memberitakan kebenaran itu apapun resikonya. Tetapi Tuhan tetap senang dengan orang-orang yang taat. Suka dengan orang-orang yang taat. Dan kuasa Allah sanggup memberkati orang-orang yang taat. Mengapa kita harus siap sedia mengikuti panggilan Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kepada siapapun, karena Tuhan mau supaya kita taat. Siap taat untuk terus melayani Tuhan, amin. Taat jadi berkat. Kerinduan kita dalam tahun ini, mari dukung dalam doa. Kita harus jadi berkat. Ya, kalau hadir kita misalnya sekarang 100, minggu depan kalau satu orang bawa satu jiwa, berarti 200. Target kita setiap ibadah pagi, gereja ini bisa menampung 100 orang dewasa. Ya, waktu awal kita sampaikan program ini, terus hari minggu berikut tinggal sedikit lah. Kemarin kita punya program, aduh ini jangan-jangan, oh tidak, itu tantangan. Saya harus terus giat menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena faktanya Tuhan menunjukkan atau memberikan orang-orang kepada kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Ada di sekeliling kita. Ada orang-orang yang kita kasih yang tadinya belum setia kepada Tuhan. Kita rangkul. Bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya untuk apa Yunus harus ke Niniwe? Karena hati Tuhan. Karena Tuhan. Kebenaran yang ketiga, kita lihat. Ya, Tuhan menghendaki supaya orang berdosa itu bertobat. Ini yang Tuhan mau. Ya, kadang-kadang kita berpikir ya udah diselesaikan aja Tuhan. Kalau memang orang itu sudah lakukan kejahatan terus, oh udah buat aja gempa bumi selesai semua. Aman kan? Tapi hati Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengasihi semua manusia. Dan Ia tidak mau manusia itu mati di dalam dosa-dosanya. Perhatikan di ayat berikut. Ya. Hasil ketaatan Yunus tadi kita lihat. Ketaatan Yunus mendatangkan pertobatan bagi bangsa Niniwe. Ketika Yunus berkhotbah, orang-orang Niniwe mendengarkannya dan bertobat. Di ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Khotbahnya sederhana, 40 hari lagi Niniwe ditunggang balikan. Dan mereka yang mendengar firman ini, mereka ngerti ini bahaya, ini maut buat kita. Mari kita berdoa, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Dan mereka mengambil puasa, merendahkan diri. Bahkan ternak-ternaknya pun tidak dikasih makan. Puasa, semua puasa. Pembesar-pembesar, raja juga berpuasa. Semua merendahkan diri. Hanya karena ketaatan Yunus memberitakan firman Allah. Percayalah. Ini pun terjadi masa kini. Ada banyak orang-orang yang tadinya hidup jahat. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka mendengar orang-orang percaya memberitakan kabar baik, dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan melawat mereka, akhirnya mereka bertobat. Hampir tiap hari ada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Iya, luar biasa. Karena apa? Karena ada orang-orang yang taat.
Dan hati Tuhan bagi orang-orang yang belum datang kepada Tuhan, hati Tuhan ada pada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak mau mereka binasa di dalam keberdosaan mereka. Sebab hanya satu jalan supaya mereka selamat, yaitu datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Dan ada banyak orang memberitakan jalan ini, jalan kebenaran ini. Dan kemudian ada banyak orang yang percaya. Negara yang kita lihat tadi, apakah berhenti orang-orang datang ke sana untuk mengabarkan kabar baik? Tidak. Terus masuk. Terus masuk, karena Tuhan panggil, karena Tuhan mengasihi negara itu. Dan kita percaya satu waktu nanti, satu hari nanti, ya akan banyak orang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di sana. Di negara yang kita saksikan tadi. Sampai sekarang masih keadaan sulit. Ada orang-orang percaya yang tetap menjadi berkat, berdoa di sana, bergumul di sana. Walaupun nanti kalau ketahuan mereka akan dibunuh dan mereka siap untuk itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Niniwe bertobat. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon belas kasihan Allah. Dan Tuhan katakan apa? Firman-Nya, Tuhan melihat mereka, mengasihi mereka. Tadinya hukuman akan diberikan kepada Niniwe karena kejahatan mereka. Tetapi karena pertobatan mereka, Niniwe tidak dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasal 4 ayat 1. Setelah Niniwe mengalami pertobatan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, ya, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi Yunus tahu bahwa Tuhan mengasihi semua manusia, termasuk orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa itu. Kalau mereka bertobat, maka Tuhan akan mengasihi mereka, akan mengambil mereka, tidak akan menghukum lagi. Walaupun bagi orang yang jahat harus ada hukuman, tetapi kalau orang jahat itu bertobat, maka dia tidak akan dihukum. Dan Yunus tahu itu. Itu sebabnya setelah orang-orang Niniwe bertobat, akhirnya kan tidak dihukum oleh Tuhan lagi. Akhirnya mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Akhirnya mereka mengalami hidup bahagia. Dan Yunus berkata, aduh ini doh, kenapa aku dulu nggak mau? Ya, jadi Yunus maunya adalah secara manusia, mati saja mereka yang berdosa itu. Ini seringkali ada di dalam hidup kita secara manusia. Tetapi hati Tuhan tidak seperti itu. Kerinduan Tuhan adalah supaya mereka bertobat. Hari ini, oke, mereka jahat, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau supaya orang-orang yang jahat itu bertobat. Untuk itu mereka perlu mendengar firman, mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Yunus diperintahkan untuk pergi. Di sekeliling kita ada orang-orang yang belum berjumpa dengan Tuhan. Ada orang-orang yang asik dengan hidupnya sendiri, semaunya. Mereka memuaskan diri dengan hal dunia. Tetapi kita ada di antara mereka. Kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah mereka, supaya kita beri contoh yang baik, supaya kita membuka suara kita menyampaikan kebenaran, supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Hati Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, yaitu Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran. Tuhan mau supaya mereka melakukan perbuatan yang baik. Saudara, di ayat 10. Ya, menghadapi Yunus yang kesal itu. Ya, nanti Bapak Ibu baca. Dia duduk di bawah pohon. Dia berkata, "Udah mati saja saya." Kemudian ketika pohon itu daunnya gugur, dia kena matahari,
dia biar tahan matahari itu. Dia jengkel, kenapa seperti ini? Ya, kemudian Tuhan bicara, kalau dengan pohon itu saja, ya hatimu seperti bagaimana dengan orang yang banyak itu. Ayat 10 berkata begini, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Ayat 11, kita baca bersama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tuhan katakan, kalau dengan pohon itu saja kamu sayang, bukankah Allah ya yang menciptakan juga orang-orang Niniwe? Orang-orang Niniwe adalah ciptaan Allah. Bukankah Allah pun mengasihi mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita bisa lihat mengajar kita untuk mengubah paradigma kita. Jangan seperti Yunus ketika dia dipanggil pertama itu, dia tidak mau karena dia tahu orang-orang Niniwe jahat. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita orang itu jahat, udah selesaikan aja Tuhan, biar binasa saja, bikin masalah dia. Sebenarnya bukan begitu. Hati Tuhan adalah supaya mereka bertobat. Dan Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan. Tuhan pakai saudara dan saya. Persoalannya, maukah kita? Siapkah kita? Ada harga yang harus kita bayar. Jangan seperti Yunus membayar harga untuk melarikan diri daripada Tuhan. Tidak, tetapi kita bayar harga karena panggilan Tuhan. Tuhan mengasihi banyak orang yang saat ini mereka masih hidup di dalam kegelapan. Sesungguhnya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mau supaya mereka bertobat. Tuhan mau supaya mereka pun menyembah Dia, Sang Pencipta itu. Tetapi mereka perlu mendengar kebenaran. Yunus pergi ke sana setelah didisiplin oleh Tuhan. Dia pergi dan hasil ketaatannya luar biasa. Bangsa itu bertobat. Dia melakukan tugas. Ketika orang-orang Niniwe bertobat, bukankah hati Tuhan senang? Ketika ada orang-orang yang jahat, yang berdosa, yang tidak kenal dengan Tuhan, akhirnya saudara layani dia. Saudara beritahukan kebenaran. Dan kemudian orang itu bertobat. Bukankah Tuhan senang? Jelas Tuhan senang. Bahkan Alkitab berkata, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita dipanggil Tuhan sesuai dengan talenta, karunia kita. Tempat dimanapun kita berada, situasi apapun, kita orang percaya dipilih dan ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Jadi kita harus bersedia dipakai oleh Tuhan. Sebab jika tidak bersedia, kita akan didisiplin oleh Tuhan. Jika kita tidak mau jadi berkat dimanapun kita berada, kita akan dihajar oleh Tuhan. Jika kita lari dari panggilan, lari dari Tuhan, kita akan dihajar oleh Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi kalaupun dihajar oleh Tuhan, kita lihat tadi, itu karena Tuhan mengasihi. Tetapi, bukankah jauh lebih baik tidak harus dihajar dulu? Jadi kita mau setialah, mau sungguh-sungguh terus pertahankan ya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, Allah mau memang kita mau taat. Kenapa kita harus bersedia? Karena Tuhan mau kita taat. Taatlah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya, sebab ketika Tuhan memanggil kita, itu baik untuk kita. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu baik bagi kita. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan pun sungguh mengasihi orang-orang yang belum bertobat, yang masih melakukan hal yang jahat, yang belum datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan mau supaya mereka bertobat. Dan untuk itu Tuhan pakai saudara dan saya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.